pacaran sama bini gue dari gue bawa apa ya, beat kalau nggak salah ya. Tapi bukan beat yang beli baru gitu. Lu tahu di daerah pinggir itu banyak motor bekas curian atau motor orang judi atau orang motor ambil nggak bisa bayar, ditaruh di sebuah showroom, gue bisa sewa sebulan 1 juta. Maka financial stability ini adalah titik awal menuju kemapanan seorang cowok. Karena dengan dia nyampe sini berarti otaknya pun bisa mikir dan cukup dewasa untuk membangun ini. Saking gue takutnya hidup gue gak stabil dan istri gue gak stabil si Dita. Gue pacaran 8 tahun Pak. Masa prime cowok tuh 28-30 ke atas. Usahanya udah mulai stabil, karirnya udah mulai kelihatan. Yang dia tabung selama 5-6 tahun kerja pertama udah mulai ada bentuknya. Ketika cowok nyampe di level itu, dia akan punya market yang lebih luas. Cewek yang di bawah mau, cewek yang seumuran mau, cewek yang di atas mau. Maka dari nol. apalagi nih? Kita mau ngobrol tentang mapan dulu atau nikah dan berjuang dari nol. Bentar. Gue harus sponsor dulu. Lu mau ngomong gitu kan? Iya, sponsor. 9% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Sponsor. Nah, teman-teman jangan bosen ya. Ini melanjutkan komen yang kemarin. Misi kita adalah membuat 247.000 mahasiswa kuliah realistis. Jadi mahasiswa semua. Iya. Gue kira tadi sponsornya mau apa? Wah, dari bank apa gitu. Ternyata Amin ya. enggak. Kuliah realistis, kuliah yang ngajarin lo cara cari duit. Mantap. Kok kenapa sih harus ada kuliah realistis? Ini di belakang kita ada orang-orang yang makan dari kita nih. Nah iya. Boleh kameranya diputar dikit. Iya. Kalau lu bilang kok semua gratis. Masalahnya mereka nggak bisa kerja bulanan, nggak pakai gaji teman-teman ya. Jadi percayalah semua yang kalian lakukan sudah berkontribusi ke hidup mereka. Terima kasih para maba Terima kasih realistis. para maba. Kita berusaha sebaik-baiknya ya. Iya, gas. Oke. Ya. Ini lanjut ya. Pak. Ini nggak aman soal topik ini. Waduh, apa nih? Mapan dulu atau lebih baik nikah, dan kan banyak yang bilang kayak nikah dulu, nanti ada rezekinya, ntar berjuang dari nol gitu. Wah, sensitif nih topik nih. Ini ada mungkin dua POV dari wanita dan dari prianya. Kan kita pria-pria anjir. Ya, misalkan nanti Lu jadi wanita. ada Natal di sini. Kita bisa nanya. Iya. Lagi, nah menurut lu gimana tuh? Kalau berdasarkan Theo Derek, kalau buat laki-laki, Gue mapan tarik dulu garis realistisnya dulu ya. atau berjuang dari nol? Waktu gue lagi susah banget, gue pilih yang berjuang dari nol. Oke. Di posisi sekarang, gimana pun gue akan bilang posisi cowok yang mapan datang ketemu cewek jauh lebih ideal Oke. daripada sama-sama berjuang. Kenapa? Gini. Tapi abis ini gue turunin terms mapan ya. Nah, Mapan itu itu gua bukan baru berarti mau- lo harus gua jadi mau- Theo Derek baru pacaran. Gua baru mau Enggak, tanya, ya. Jangan salah paham. Ya. Mapan itu, gue kasih termsnya dulu deh. Oke. Mapan tuh gini. Mapan itu artinya kalian sudah cukup dewasa dalam pemikiran, Oke. dalam pengambilan decision, dalam pengambilan decision keuangan, tahu arah hidupnya kemana, minimal directionnya, dan sudah punya financial stability. Nah, apa itu financial stability? Financial stability itu adalah, jadi gue selalu bilang, kalau cari cowok mapan nggak apa-apa karena mapan itu proses. Ya. Dapat momentum tuh orang nggak tahu di umur berapa, dan banyak loh teman gue yang berjuang, oke orangnya dewasa, begitu nikah, dum. Ya, Gue pun gitu, betul. iya kan? Nanti gue mau tanya lu langsung. Ya abis nikah, boom, gitu. Jadi lebih gila lagi gitu ya. Maka yang gue mau tekankan gini, buat cowok atau cewek, milikilah kondisi finansial stabil dulu. Stabil itu dalam artian apa? Pertama, pasangan lu nih atau cowok biasa yang ditekan di urusan ini harus punya habit surplus. Itu dulu. Per bulan cowok lu tambah kaya nggak dari gajinya? Dari gaji. Gaji semua income. Oke. Kok cowok gue per bulan ternyata bisa nabung. Berarti hebat tuh, udah setahun bisa nabung 12 kali. Ya. 2 tahun bisa nabung 24 kali. Ya. 5 tahun bisa nabung 60 kali. Masa masih gak ada duit juga? Kan gak mungkin. Ya. Nabung 1 juta aja 5 tahun berarti jadi 60 juta tanpa diinvestasiin. Ya, betul. Berarti artinya apa? Artinya kalau lu bersama-sama cowok ini, ada possibility lu akan bertambah kaya. Make sense ya ini? Ya. Oke. 2. Tadi dia udah punya habit surplus. Habit surplus harusnya berarti dia punya habit prioritas pengaturan keuangan. Oke. Itu dulu kalian harus tahu. Apakah dia pernah berhutang untuk hobinya?
Apakah dia punya berhutang untuk kayak gue lagi gila kartu Pokemon nih? Apakah Theoderik mengambil pinjol untuk beli kartu Pokemon? Kalau iya, tinggalkan sekarang juga. Artinya apa? Dia cukup dewasa untuk tahu prioritas. Dalam mengelola keuangan dia punya goals yang jelas. Berikutnya, dia sudah mulai bangun dana darurat belum? Udah mulai bangun bagus, udah punya lebih bagus checklist. Dan dia ngerti nggak pentingnya proteksi? Jadi kalau lu sekarang ketemu cowok nih, dia punya uang nganggur, dia habit surplus, dia sudah punya insurance medical, dia sudah punya dana darurat. Ini cowok stabil dalam level finansial. Berarti kedepannya dia akan punya potensi jadi orang kaya. Karena dia bisa membangun dari nggak ada sampai stabil. Dan stabil itu ternyata ada rumusnya, ada ketentuannya. Ini financial stability. Kenapa? Lu bergantung sama cowok ini nanti misalnya. Amit-amit cowok ini kecelakaan. Ada proteksi. Ya udah lu nggak usah utang pinjem biayain rumah sakit dia, ada asuransi. Tiba-tiba dia kena PHK. Dia ada dana darurat. Lu nggak perlu ngutang pinjem buat biayain dia. Ini semua tuh berkaitan, guys. Karena nanti ketika kita nikah itu kehidupan jadi satu. Percayalah, lu pasti pengen punya kepala keluarga yang reliable. Pasti. Maka financial stability ini adalah titik awal menuju kemapanan seorang cowok. Karena dengan dia nyampe sini berarti otaknya pun bisa mikir dan cukup dewasa untuk membangun ini. Gitu. Menarik. Yang menarik adalah ternyata stabil itu punya ketentuan. Punya. Karena di society, nih gue nggak tahu ya, mungkin ya para wanita di sini bisa validasi. Ketika dengar kata stabil, pria stabil, di bayangan mereka pasti punya rumah, punya mobil. Dan mungkin mobilnya nggak boleh Avanza ya katanya. Aduh, kalau nggak stabil. Nggak pernah denger gue. Pernah denger dari ini gue, videografer. Iya maksud gue gitu kan. Maksud gue di society kok bisa berkembang stability yang kayak gitu. Nah berarti itu semua salah dong. Gini, masalah tadi itu adalah finansial stabil secara pengelolaan keuangan dan cash flow. Kalau ngomongin mobil sama rumah itu tergantung Pak. Kadang ada puji Tuhan yang orang tuanya cukup, orang udah dikasih mobil, dikasih rumah. Ya maka titik start orang plus fasilitas beda-beda. Theoderik itu kalau pakai stabilnya beli rumah sama mobil, kapan stabilnya? Gua beli mobil dulu, beli rumah dulu, nikah bayar sendiri. Gua sama temen gue yang dibayarin 3 hal itu aja, starting point-nya udah beda 2-3 M, Bil. Iya betul. Biarpun sekarang gue bisa ngelewatin dia gitu, tapi pada masanya gue banyak irinya. Kayak anjir lah, gue cari duit setengah mampus nih. Nih orang dikasih udah lewat 3 M. Kapan gue menang ya gitu. Ini pasti relate sama 90% orang kan. Karena Theoderik dulu susah ya. Ngerintis dari nol. Gue tuh ekstrim Pak. Saking gue takutnya hidup gue gak stabil dan istri gue gak stabil si Dita. Gue pacaran 8 tahun Pak. Dari umur berapa ya? Dan itu 8 itu tuh karena lu ngebangun. Karena gue ngebangun. Karena gue ngerasa gue mau menikah dalam kondisi stabil tadi. Dan bahkan gue melewati kadar stabil sampai mulai mapan baru nikah. Boleh kasih tau gak ke audiens? Stabilnya lu ketika menikah itu gue orang ekstrim, jangan ikutin gue. Gue waktu mau nikah itu uang cash buat beli rumah gue udah ada. Investment udah ada. Ibaratnya sudah miliar lah ya. Mobil udah ada. Bisnis udah ada. Cash flow udah ada. Insurance udah ada. Dana darurat udah ada. Semua udah lengkap ya? Lengkap. Gitu. Mungkin lu bisa ngomong gue udah early mapan. Ya. Kalau sebetulnya kalau lu bisa kasih standar ke orang, kan lu bilang lu ekstrim. Jangan terlalu kayak lu misalkan. Itu standarnya harusnya di mana? Stabil tadi. Rumah sama mobil? Rumah sama mobil itu nggak ada masalah kok, lu bisa ngontrak dulu. Mobil lu bisa sesuaiin gaya hidup. EV sekarang enak banget, murah begitu. Motor dulu ya. Iya. Juga gak apa-apa. Iya, mobil tetap boleh lah. Sinar UV guys. Tapi katanya ada lebih baik. Tapi kalau belum kan orang beda-beda nggak apa-apa nggak ada. Ya kalau pemotor bilang katanya naik motor tuh enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Pak, gue tuh pacaran sama bini gue dari gue bawa motor. Dan maksudnya gini, kok emang lu bawa motor lebay banget? Enggak, gue harus kasih tahu ya. Motor gue itu bukan motor kayak gue bawa apa ya, Beat kalau nggak salah ya. Tapi bukan Beat yang beli baru gitu. Lu tahu di daerah pinggir itu banyak motor. Ini boleh nggak ngomong? Ya boleh lah ya. Gue udah nggak ini. Gadean gitu. Iya. Ada motor bekas curian atau motor orang judi atau orang motor ambil nggak bisa bayar. Ditaruh di sebuah showroom, gue bisa sewa sebulan 1 juta. Betul. Itu real. Karena gue pernah beli. Buat lo orang nih yang pernah juga
Berarti lu nggak jauh beda sama gue, sama-sama susah. Makanya motor aja cari alternatif. Gue tuh mulai pacaran bahkan dari kayak gitu. Dan gue orang yang tidak berbakat naik motor. Gue cupu pak naik motor pak. Gue waktu naikin motor kan di gang. Gue kayak inget lagi ceritanya. Kalau mau naikin motor di tempat gue nih, kan gang. Gangnya cuma muat 2 motor nih, gini. Naikin tuh harus pakai papan kayu. Berarti kan motornya harus beng gitu kan buat naik. Pak, gue kan sebagai cowok nggak gede-gede amat ya. Motor nih, kan dari samping dong. Kekencengan, bung. Ke samping. Gue ketiban motor tuh berat lu. Motor tuh berat, gue nggak bisa bangun guys. Bayangin kan nih papa nih motor, gue di pinggirnya got. Terus apa yang lo lakukan? Tolong. Tetangga gue bantuin anjir. Dari situ gue kayak, Tuhan, gue pengen cepet-cepet bisa beli mobil. Ada nggak yang sempat foto kira-kira? Coba kalau ada boleh dong kirim. Kan dia orang nggak ada yang nyangka ya dari jadi hari ini lagi. Lalu mak gue aja nggak nyangka. Kira di foto nih anak lucu banget lucu. Ketiban motor tuh sakit anjir, berat. Berat susah tahu ngangkat motor sendiri tuh. Nggak bisa gue nggak bisa ngangkat. Gue udah kayak gini nggak bisa ngangkat dah. Butuh bantuan gue. Oke. Nah oke, ini balik lagi ke konteks. Gimana kalau orang punya keyakinan dan punya iman? Menikah dulu, dia percaya bahwa kan ada yang bilang pernikahan itu ada rezekinya. Sabar, gue sudah ketemu teori by Theodorik yang mungkin make sense. Ini gue belum pernah share. Gimana kan? Iya gitu kan. Gini, yang susah adalah gue kan akhirnya pacaran dan nikah seumuran. Iya. Setelah gue perhatikan, sebetulnya masa prime cowok tuh 28 sampai 30 ke atas. Masa prime. Usahanya udah mulai stabil, karirnya udah mulai kelihatan, yang dia tabung selama 5-6 tahun kerja pertama udah mulai ada bentuknya. Yeah. Ketika cowok nyampe di level itu, dia akan punya market yang lebih luas. Cewek yang di bawah mau, cewek yang seumuran mau, cewek yang di atas mau. Oke. Maka, ini kalau buat cowok sebenarnya, perbedaan umur dengan wanita yang lebih muda itu bisa mengatasi masa perintisan kalian. Oh. Kalau lu sama-sama mulai 23 lu ngerintis ke 28, cewek lu udah ngikut 5 tahun. Yeah. Tapi kalau lu mulai pacaran umur 28, lu cari anak umur 23, lu jadinya begini. Selesai. Betul. Masa perintisnya lu bisa lawan pakai selisih umur. Tapi gue tahu ini bisa disadvantage buat cewek. ini jokes bercanda kemarin sama teman-teman, tapi ini realita. Karena teman-teman gue yang rata-rata sudah mulai mapan, udah mulai oke tuh semua 28 ke atas. Tapi itu benar. Berarti kalau lu umur 23 cari anak umur 15 tahun. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Tapi kan balik lagi ya, sama kayak cewek sekarang baru lulus. Kita ngobrol lah sama banyak karyawan kita yang anak-anak Gen Z. Enggak banyak yang mau pacaran sama cowok seumuran. Iya, betul. Marketnya sebenarnya nemu. Betul enggak? Nemu. Beberapa ngomongnya maunya sama yang lebih tua 3-4 tahun, kenapa? Lebih mereka udah mikir, setidaknya lu udah kerja 4 tahun lebih cepat dari gua, pasti lu minimal punya tabungan, income di atas gua. Dan itu make sense. By age. Makanya kalau Cina kan bilangnya pakai pepatah selisihnya kaki meja 4. Iya lagi. 27, 23, 28, 24. Bedanya. Iya benar. Bener. Biar kokoh pondasinya. Nah ini menurut gua sebuah hal yang seru lah ya dibicarakan dan make sense. Ya tapi nggak menjawab pertanyaan gue tadi. Apa? Ada orang yang percaya nikah dulu, berjuang dari nol karena emak gua, nenek gua, bapak gua, hasilnya keluarga menengah bawah. Bapak emak gua cerai, gua susah. Kalau gua nggak jadi hari ini, nggak keangkat juga ekonomi keluarga. Iya. Mereka percaya hal itu kok. Kalau nggak ada gua. Berarti, tapi kan sekarang gue harus bertanggung jawab nih. Iya. Dengan statement lu yang ini, gue bahkan nggak ngeklaim orang lain, gue klaim aja langsung keluarga gue Soalnya banyak yang ngomong gitu kan. Iya, ya gue rasain bukan ngomong. Ada rezekinya, nanti pas sudah nikah punya anak dulu nggak apa-apa. Bapak gue nikah, mak gue umur berapa? 22. Berarti itu mitos menurut gue, mitos lah ya. Ya, nggak ada yang salah. Kalau lu mau anak lu jadi Theodorik, boleh cobain. Tapi mungkin 1 banding 1 juta, 10 jadi Theodorik, sisanya minum obat antidepresan, Pak. Tapi memang beware gimana pun kan, lu bilang ya, ini by Theodorik. Pencobaan itu jangan dicobain. Jadi lebih baik nikah ya yang pasti-pasti dulu, mapan dulu, betul ya? Iya. Karena itu namanya masuk ke sesuatu hal yang penting dengan persiapan.
Kalau nggak ada persiapan repot, meskipun kita tahu Tuhan pasti kasih rezeki. Ya itu kan. Betul. Ya kita nggak nikah aja Tuhan kasih rezeki kan. Bener. Nah, makanya nikah ada rezekinya sendiri, gue percaya. Tapi haruslah menikah dalam kondisi dua-duanya cukup mature untuk ready buat menghidupi diri sendiri lah masing-masing. Jadi si cowok udah bisa independen secara keuangan, cewek bisa nikah, bagus dong. Ya. Iya nggak? Ya. Gitu loh. Dan apakah harus seimbang antara cewek dan cowok? Beda-beda dikit nggak apa-apa, tapi beda jauh selalu jadi masalah. Beda jauh dalam setiap aspek pasti jadi masalah. Yang satu pinter banget, yang satu enggak, masalah. Yang satu tinggi banget, yang satu enggak, masalah. Yang satu kaya banget, yang satu enggak, masalah. Pasti. Definitely. Semua yang timpang itu pasti bermasalah. Nggak usah partner hidup, partner bisnis aja, Bill. Iya sih. Bener. Coba kita timpang nih, nggak jalan bisnisnya. Bener sih. Nggak bisa. Ya misalnya Theo ngajakin makan restoran fancy, gue mau warteg aja nih, nggak bisa. Nggak jalan bareng kita. Nggak bisa. Nggak dapet lu infonya. Ya untung Theo makan warteg. Barengan. Iya anjir. Nggak, kita hybrid, kita bisa makan warteg, bisa makan yang fancy gitu ya. Berarti timpang tidak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tidak sama banget nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Setara dan sepadan tuh bukan berarti begini, Pak. Boleh jelasin nggak apa bedanya setara dan sepadan? Nah, setara dan sepadan itu gue nggak bakal bisa jelasin di sini. Karena kalau gue pakai terms itu, jadinya kristenisasi, Pak. Nggak apa-apa dong. Jangan dong. Jangan. Ini buat sharing di gereja, Pak. Bukan di sini. Oh, gue harusnya bilang nggak boleh gitu ya? Iya, nggak boleh, jangan ya. Jadi setara dan sepadan tuh mungkin, maksudnya gini, orang di level maturity yang mirip-mirip, di level kedewasaan, di level kesiapan yang mirip-mirip, sehingga ketika speknya ketemu dan jatuhnya begini, yang sama-sama dewasa ini pasti bisa catch up. Okay. Karena yang ini juga dewasa, dia bisa nunggu atau dia bisa turun dikit untuk ngerangkul yang ini naik bareng. Okay. Kalau jauh, susah. Kedewasaannya jauh aja, dia nggak akan mau gini nih, nggak akan mau. Yeah. Yang satu akan stres banget ngejar yang ini, yang ini akan ngerasa terbeban dengan yang ini. Akhirnya relasi lu nggak natural, nggak organik, hancur juga. Dan itu nggak cuma dari sisi finansial ya? Semua hal ya. Keluarga juga nggak? Semua hal, keluarga juga sih, Pak. Keluarga juga ya. Pasti. Tapi ini ya, ini ada rules yang menurut gue breaker. Okay. Ini agak di luar konteks tapi menurut gue, jujur, kalau cowoknya yang jauh di atas secara finance, biasanya tidak perlu ada kesetaraan secara finance sama cewek. Oke. Kecuali latar belakang keluarga lu konglomerat. Yeah. Kalau latar belakang lu konglomerat, lu pasti pengen punya cewek yang latar belakangnya juga konglomerat, tuh wajar. Yeah. Tapi kalau lu misalnya ngebangun sendiri, lu udah sampai certain point tertentu, lu belum tentu butuh cewek yang keuangannya deket-deket sama lu. Karena cowok tuh lucu. Kalau dapat duit, naturnya adalah pengen kasih istri, membahagiakan dan menaikkan dia. Kalau istri dapat banyak duit, pengennya apa? Kita bisa hidup gak ada cowok kok, enggak bercanda. Pastinya bukan seperti itu. Bukan. Pastinya kalau cowok dikasih duit banyak, pengen senengin istri. Yeah. Istri dikasih duit banyak, pengen senengin diri sendiri. Iya, dan suami. Dan suaminya dan suami. Dannya banyak, dan ini dan suami. Itu make sense sih buat orang yang udah menikah ya, mungkin relate ya. Iya. Oke, menarik deh. Closing. So lu punya pesan nggak, tips buat ini deh, cowok dulu. Oke. Dulu orang yang ngomong ke gua, pacaran tuh nanti aja. Tunggu di usia lu lebih mateng, lu lebih ini, cewek datang sendiri. Okay. Gua nggak percaya. Dulu gue insecurean. Ya cewek harus dicari lah. Masa datang sendiri? Ya sekarang, maaf ya Dita. Coba kalau sekarang gue single. Banyak yang datang. Akan ada prospek yang datang. Ya betul. Artinya apa? Statement yang orang itu pernah katakan ke gue valid. Dan ini gue mau katakan ke kalian, semua cowok, fokuslah membangun diri kalian sendiri. Ceweknya nanti datang. Karena apa? Mereka akan butuh kepala keluarga yang reliable dan sudah siap. Ketika lu ready, ketika lu punya kualitas dan lu mantep, lu di market nomor 1, Pak. Lu di market nomor 1, semuanya akan nyari yang kayak lu. Tapi kalau hari ini lu sibuk nyarinya relasi, lu nggak ngebangun diri lu, susah mempertahankan relasi yang lu bangun. Udah itu aja.
Mantap. Kalau buat para wanita tapi agak gitu nggak valid bisa, ya. nggak Iya. soalnya. Takutnya ntar wah teori. Iya. Saya orang yang sangat menghargai wanita, tapi saya tidak bisa mengambil standpoint wanita. Betul. Oke, kalau Karena gitu wanita tidak bisa mengerti. Hanya bisa disayangi betul. Dan dibeliin. Nafkahi. Oke, cukup kalau gitu. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.